Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Juliawati dengan NIM 124330098 dari kelompok 4 kelas RB. Perkenalkan, saya Kronika Indah Sarnenggolan dengan NIM 124330034 dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Alila A dengan ujung NIM 024 dari kelompok 4 RB. Halo, perkenalkan nama saya Milanil Aziza dengan NIM 124330052. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Delia dengan NIM 124330041. Nah, jadi hari ini kelompok kami akan membuat video presentasi mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri dengan topik integrasi AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL sebagai instrumen pengelolaan dampak lingkungan pada kegiatan pembangunan. Latar belakang dari integrasi AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL sebagai instrumen pengolahan dampak lingkungan pada kegiatan pembangunan ialah kegiatan pembangunan dan industri dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Pencemaran dan degradasi lingkungan sering terjadi akibat minimnya perencanaan dan pengawasan. Pemerintah menerapkan sistem AMDAL sebagai alat evaluasi dampak sejak tahap pre-design. Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL menjadi komponen teknis yang memastikan prediksi dampak dan perencanaan mitigasi dapat dilakukan secara sistematis. Integrasi keempat dokumen ini penting untuk mencegah resiko lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami bahas terdapat 3, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL pada kasus pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara keempat komponen tersebut. Lalu tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Yang kedua, menguraikan keterkaitan antar dokumen dalam sistem pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, memberikan ilustrasi penerapan melalui studi kasus nyata pencemaran lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu rencana atau usaha, kegiatan terhadap lingkungan hidup untuk digunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan itu sendiri dan juga kelayakan lingkungan. AMDAL mencakup analisis ilmiah terhadap potensi dampak dan komponen fisik kimia, biologi, sosial, dan juga kesehatan masyarakat. AMDAL menjadi instrumen untuk yang pertama ada mengidentifikasi potensi perubahan lingkungan, yang kedua ada mengukur tingkat signifikansi dampak, dan yang ketiga ada menentukan upaya, mitigasi, dan juga pemantauan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ANDAL. ANDAL atau analisis dampak lingkungan merupakan bagian inti dari AMDAL. Berisi penguraian detail mengenai sumber dampak, tingkat keparahan, persebaran, serta prediksi perubahan lingkungan akibat kegiatan. AMDAL sendiri memuat hasil studi lapangan, analisis kualitas lingkungan, proyeksi, dampak tanpa pengendalian, serta skenario terburuk. AMDAL menjadi fondasi penting untuk menyusun langkah pengelolaan atau yang biasa disebut RKL dan juga pemantauan atau yang sering disebut RPL. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian RKL. RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan adalah dokumen yang menjelaskan upaya mencegah, mengendalikan, dan meminimalkan dampak negatif yang teridentifikasi pada AMDAL. Strategi meliputi pengelolaan limbah, pengurangan emisi, perbaikan teknologi proses, rekayasa lingkungan, dan edukasi. Tindakan dalam RKL harus terukur, realistis, dan dapat dievaluasi. Tujuan utama RKL adalah memastikan kegiatan tetap berjalan namun tidak merusak lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Nah, selanjutnya yaitu pengertian RPL. RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan berfungsi memastikan bahwa pengelolaan dalam RKL berjalan sesuai rencana, memuat parameter yang dimonitor, lokasi pemantauan, frekuensi, metode pengukuran, serta batas baku mutu. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk melihat perubahan kualitas lingkungan. Data RPL menjadi indikator keberhasilan pengelolaan dan dasar evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat. Keterkaitan AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. AMDAL adalah wadah seluruh kegiatan dokumen lingkungan. ANDAL menghasilkan identifikasi dan prediksi dampak menjadi acuan langsung penyusun RKL dan RPL. RKL menetapkan upaya pengolahan dampak, RPL memantau aktivitas dan kepatuhannya. Keempat dokumen bekerja kontinu dan saling melengkapi dari tahap perencanaan hingga operasi kegiatan. Integrasi ini memastikan bahwa kegiatan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga menjaga kualitas lingkungan. Manfaat integrasi yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap awal, meminimalkan risiko konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan, lalu memberikan kepastian hukum bagi pemerkasa kegiatan, dan mempermudah pengawasan pemerintahan terhadap kegiatan yang berisiko tinggi, lalu menjaga keseimbangan antara pembangun ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta menghasilkan data lingkungan yang lengkap untuk evaluasi jangka panjang. Studi kasus pencemaran lingkungan yaitu kasusnya adalah pencemaran sungai dan pabrik tekstil. Limbah cair pewarna dan bahan kimia menyebabkan perubahan warna air, bau menyengat, dan kematian biota sungai. Identifikasi andalnya dari sumber dampak yaitu proses pewarnaan, pencucian kain, limbah TSS, BOD, COD. Lalu dampak potensial yaitu pencemaran air, gangguan ekologi, risiko kesehatan. Lalu apa RKL yang disusun? Pembangunan dan optimalisasi IPAL. Substitusi bahan kimia berbahaya, pengaturan ulang alur produksi agar lebih efisien dan minim limbah. Pelatihan pekerja terkait pengolahan limbah. Lalu RPL-nya adalah pemantauan kualitas air setiap bulan seperti pH-nya, TSS, BOD, COD, dan warna. Pengawasan sistem IPAL dan pencatatan volume limbah. Lalu hasilnya, kualitas air membaik, baunya berkurang, dan ekosistem mulai pulih. Kesimpulannya ialah AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL adalah rangkaian dokumen inti dalam pengendalian dampak lingkungan. Keempatnya saling terkait, mulai dari analisis, pengelolaan, hingga pemantauan. Integrasi yang kuat dapat mencegah pencemaran, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Studi kasus menunjukkan pentingnya dokumen lingkungan dalam menyelesaikan masalah pencemaran secara nyata.